Halo, nama saya Dita Putra. Di video kedua ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang penulisan kata mata kuliah Bahasa Indonesia. Ya, yang pertama adalah kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, dan yang kedua adalah kata imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan antara awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, dan juga bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Yang ketiga adalah bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Yang keempat adalah kata gabungan. Unsur kata gabungan yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Dan juga gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Gabungan kata juga yang menuliskan atau penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Dan juga gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Gabungan kata juga sudah padu ditulis serangkai. Yang kelima adalah pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut, yaitu jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Huruf diftong ai, au, e, dan oi tidak dipenggal. Jika di tengah kata dasar mendapat huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut atau itu. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Pemenggalan kata turunan terdapat dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Jika sebuah kata dasar terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan dipenggal, seperti kata dasar. Nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir dipenggal di antara unsur-unsurnya. Singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Lanjut adalah kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya adalah partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata mengikutinya. Selanjutnya adalah singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim: nama orang, gelar, dan sapaan jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik setiap unsur singkatan itu. Dua singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama, lembaga pemerintah, dan
ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan dan organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan atau matawang tidak diikuti tanda titik. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata dan gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya adalah angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika secara berurutan seperti dalam perincian. Selanjutnya adalah kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Selanjutnya adalah kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Sekian itu penjelasan atau penyampaian tentang video kedua ini.